Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bikasrati zikrih wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'i'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul maulanal adim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Shalawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab, pengarang kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Hikmah ke-100. Di hikmah ke-100 ini kayaknya kita ke sindir semua ya oleh Syekh Ibnu Athaillah. Karena di hikmah ini menceritakan tentang arifin. Sekali lagi, di hikmah ini menceritakan tentang keadaan hati seorang yang sudah mengenal Allah, atau keadaan hati seorang yang sudah ma'rifat. Tentunya beda dengan kita-kita. Nah, jadi nanti ada keadaan kita, ada keadaan arif billah. Al-arifu la yazulu iddiraruhu wa la yakunu ma ghairillahi qararuhu. Al-arifu, seorang yang sudah ma'rifat, seorang yang sudah benar-benar mengenal Allah, tidak henti-hentinya ia merasa butuh kepada Allah dan hanya merasa senang jika bersamanya. Itu judulnya. Ihtiyajuhu bal huwa daimun mustamirun li suhudihi qabdatallahi asamilati al muhitati. Nah,
Di antaranya yang mentafsirkan, yang mensurahkan Al-Hikam, beliau mengatakan seorang yang sudah mengenal Allah itu tidak henti-hentinya ia merasa butuh kepada Allah, karena mereka menyaksikan qabdah Allah. Qabdah itu genggaman Allah. Allah itu menggenggam kita. Ada yang secara garis besarnya ada qabdah awal, qabdah sani, qabdah salis. Qabdah awal di saat kita di alam arwah, di saat kita di alam ruh, itu kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita berkumpul di dalam ruh, itu dalam pengurusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah qabdah awal. Sehingga di alam arwah kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah bukan aku yang mengurus kamu sekalian? Allah bertanya seperti itu. Kita pun menjawab semua, qalu bala. Mereka menjawab, betul, engkaulah yang mengurus aku ya Allah. Kita sudah berikrar, ruh kita sudah berikrar di alam arwah. Ruh kita sangat mengenal Allah di alam arwah. Nah, masuk ke qabdah sani, qabdah yang kedua. Qabdah yang kedua, genggaman Allah dari mulai dimasukkan ke alam rahim, alam kandungan rahim. Begitu masuk ke alam rahim sudah sampai 9 bulan lahir ke dunia. Itu qabdah sani, qabdah kedua. Lalu qabdah salis, qabdah ketiga. Mulai dari mati masuk ke alam barzah, masuk ke akhirat sampai tinggal yang di surga, yang di neraka. Semuanya itu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-arif billah, orang yang sudah mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah, mereka melihatnya ke qabdah Allah. Melihatnya ke tidak ada sesuatu apapun yang lepas, bisa melepaskan diri dari Allah. Sehingga seorang orang yang ma'rifat kepada Allah, sirnya, ruhaninya menyaksikan al-muharriku wal musakkinu. Di saat makhluk bergerak, sirnya menyaksikan Allah yang al-muharriku, yang menggerakkan. Di saat makhluk diam, sirnya menyaksikan Allah al-musakkinu, yang mendiamkan. Sehingga karena menyaksikan tersebut, dirinya si arif ini sama sekali tidak pernah ada rasa tidak butuh dengan Allah. La yazulu intiraruhu. Jadi tidak berhenti-hentinya seorang arif billah butuh dengan Allah. Jadi di hikmah ini kita sedang dipertontonkan dengan orang yang mulia, orang yang sangat mulia, yaitu arif billah. Jangan dibanding-banding dengan kita bukan kelasnya. Tapi kan ini pelajaran, kita harus pelajari bahwa ada loh kekasih Allah yang begini, gitu. Beda dengan kita, bihilapi goerihi, beda dengan selain orang arif billah. Selain orang arif billah itu berarti muridin, abidin, rogibin, muridin salikin. Insya Allah kita muridin salikin, orang yang sedang berjuang ingin menjadi arif billah, ingin menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau muridin ke bawah itu, intirornya itu fa'innahu tarotan yadtiru
Fayad'u wa taratan yad'u min ghairi idtirar. Terkadang ada rasa butuh dengan Allah. Terkadang kurang butuh dengan Allah. Kalau lagi pairit, sulit, banyak urusan sulit, butuh dengan Allah. Kalau lagi lancar-lancar saja urusan, rasanya kurang butuh dengan Allah. Sehingga kalau lagi banyak masalah, berdoa itu perasaan khusus sekali. Ya Allah tolonglah hamba, ya Allah tolonglah hamba, khusus sekali mengatakan itu. Di saat lagi tidak ada masalah, mengatakan ya Allah tolonglah hamba, ada ustadz mimpin doa, ya Allah tolonglah hamba, kita mengamininya itu kurang semangat. Karena apa? Karena kita sedang tidak begitu butuh pertolongan Allah. Itulah kita. Nah, kalau orang arif billah ini tidak ada waktu, tidak ada ruang yang membuat dirinya tidak butuh dengan Allah. Sehingga dirinya itu selalu merasakan butuh dengan Allah. Saat senang butuh dengan Allah, saat susah butuh dengan Allah. Jadi yang menjadi ukurannya butuh dengan Allah, arifin dan selain arifin beda. Kalau selain arifin, yang menjadi ukuran butuh dengan Allahnya itu bimasiratil asbab, karena adanya sebab. Ini untuk orang amah, orang umum, awam. Karena ada sebab sakit, butuh dengan Allah disembuhkan. Karena ada sebab susah, butuh dengan Allah dibahagiakan. Nah, jadi bimasiratil asbab. Nah, alam masyadi ligola bati dari rotil hisi alam masyadi paida jalan itiruhu kalau hilang sebab yang membuat dirinya butuh dengan Allah, misalkan sakit butuh disehatkan oleh Allah, berdoa kepada Allah, setelah hilang sakitnya datang sembuh, berhenti berdoanya. Karena apa? Karena kebutuhan dia dengan Allah berhubungan erat sekali dengan sebab-sebab yang menimpa dirinya. Itu orang umum, orang awam. Ya kita mungkin. Betul tidak Ibu? Betul Bu? Palau syahidu qabdatallahi asamilati al muhitati li ala alimu ana idirohum ila ta'ala daimun. Tetapi kalau kita menyaksikan yang tadi Bu, kalau kita melihatnya ke yang tadi, qabdoh awal, qabdoh sani, qabdoh salis. Kalau kita melihat semuanya kita ada dalam genggaman Allah. Di saat mulai dari alam arwah, masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, nanti masuk ke akhirat. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Kalau kita melihatnya ke situ, kita tidak ada ruang sebetulnya untuk tidak butuh Allah. Gitu Bu. Nah, jadi dalam hikmah ke-100 ini, Syekh Ibnu Athaillah akan menerangkan dua sifat orang yang ma'rifat. Jadi banyak sifat-sifatnya. Cuman ada dua sifat orang yang ma'rifat itu. Di antaranya, yang pertama dawamud tirarihi ta'ala. Sifatan orang yang mengenal Allah. Yang pertama adalah dawamud tirarihi ta'ala, selalu sangat berhajat kepada Allah dan tidak berubah hidupnya karena senang dan susah. Artinya hajatnya kepada Allah bukan karena sebab, begitu. Bukan karena sebab. Karena keadaan kebanyakan manusia
Contoh berdoa jika lagi susah, khusyuk banget terasa berdoa itu kalau kita lagi susah. Hatinya merasa sangat berhajat sekali kepada Allah. Tapi kalau lagi senang, kayaknya kurang khusyuk berdoa itu. Nah, itu kebanyakan manusia. Tetapi jika seorang yang ma'rifat kepada Allah, seorang yang mengenal Allah, sedang keadaan apapun, dirinya selalu berhajat tetap kepada Allah. Biar jadi orang kaya, berhajat, ingin dijaga kekayaannya. Dimanapun kondisinya, tetap merasakan kelemahan dirinya. Sehingga kalau dia jadi orang fakir, dia ingin jadi orang fakir yang sabar. Kalau jadi orang kaya, dia ingin jadi orang kaya yang syukur. Nah, sehingga tidak ada kepuasan dengan kondisi dirinya, kecuali kepuasannya itu hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak puas dirinya dengan keadaan kaya. Puasnya itu kalau kaya ditolong oleh Allah. Karena dirinya berhajat terus dengan Allah. Walaupun jadi orang kaya. Apa hajatnya dia jadi orang kaya? Hajatnya aku butuh Allah agar aku bisa bersyukur atas keadaanku. Kan begitu Ibu? Betul tidak Ibu? Itu yang pertama. Yang pertama, sifatan orang yang arif billah itu adalah dawamu idtirarihi. Atau kalau disambungkan bahasanya begini, dawamud tirarihi. Selalu sangat berhajat kepada Allah. Kenapa selalu sangat berhajat kepada Allah? Lisuhudi qubdatallah. Karena mereka menyaksikan genggaman Allah, qabdah Allah. Dari mulai tadi qabdah awal, qabdah sani, dan qabdah salis. Qabdah ketiga. Sifatan yang kedua, adamu qararihi ma'a ghairillahi ta'ala. Orang yang mengenal Allah, orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tetapnya dia dengan selain Allah. Maksudnya, tidak ada hajat kepada selain Allah. Ini hatinya, hati nih, bukan lisan. Hati nih, bukan tubuh. Layar kanu walayastanidu biqalbihi. Tuh, bahasanya begitu. Tidak condong, walayastanidu tidak bersandar biqalbi dengan hatinya. Jadi hatinya ini tidak bersandar kepada li ghairillahi ta'ala, kepada selain Allah. Walaupun badannya, contoh ini biar bisa dimengerti, contohnya itu terus. Walaupun badannya sakit, lalu badannya pergi ke klinik berobat ke dokter, tetapi hatinya tidak bersandar. Hatinya hanya bersandar kepada Allah. Jadi bukan berarti orang yang ma'rifat kalau sakit tidak berobat. Bukan berarti orang yang ma'rifat sudah tidak butuh uang, tidak usaha, bukan. Karena urusan ma'rifat ini adalah urusan hati. Begitu. Jadi tidak ada hajat kepada selain Allah. Tidak ada ketentraman kepada selain Allah. Emang ada yang tentram dengan selain Allah? Banyak. Ada orang yang tentram dengan uang. Kalau lagi uang banyak, tentram hidupnya. Uangnya sedikit, gelisah hidupnya. Ada orang yang tentram dengan teman. Begitu ada teman yang selalu membantu kita, tentram hidupnya. Begitu temannya tidak ada, tidak tenang, gelisah hidupnya.
Nah, orang yang ma'rifat kepada Allah, ketentramannya itu tidak akan berubah apapun kondisinya. Karena ketentramannya dengan Allah, bukan dengan kondisi. Bukan dengan kondisi sedang maju usaha, tentram hidupnya. Sedang sehat badannya, tentram hidupnya. Sedang urusannya lancar, tentram hidupnya. Bukan itu. Kalau itu mah kita mungkin. Betul nggak Ibu? Nah, kalau orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang diberi luar biasa kelebihan mengenal Allah, dia ketentramannya hanya dengan Allah. Sehingga kalau kita mah kalau dipuji disanjung baru senang, kalau dicaci dimaki susah. Orang yang ma'rifat mah dicaci tidak susah, dipuji tidak senang. Begitu. Karena makhluk ini sudah tidak berpengaruh kepadanya. Kalau sakit dia hanya menjalankan perintah Allah, berobat. Kalau usaha dia dagang, dia bisnis, nggak pergi ke kantor, hanya menjalankan perintah Allah, mencari ikhtiar, nggak pengaruh gitu. Mau hasil, mau hasil nggak senang dengan hasilnya, mau rugi nggak sedih dengan ruginya, kalau hasil dia menyaksikan jamalnya Allah, kalau rugi dia menyaksikan jalalnya Allah. Oh enak kalau begitu ya, Bu Haji Ana. Ya. Iya Pak. Kalau sudah begitu enak kayaknya. Masya Allah. Di saat diberikan sehat, menyaksikan jamalnya Allah. Di saat sakit menyaksikan, merasakan ini jalalnya Allah. Jadi tidak ada yang membuat dia senang, tidak ada yang membuat dia susah. Itu karena hatinya hanya senang dan susahnya itu kalau susah kalau jauh dari Allah, senang kalau dekat dengan Allah. Jadi hanya Allah di dalam hatinya. Adamu qararihi ma'a ghairi ta'ala. Ciri orang yang ma'rifat kepada Allah, dia tidak tetap atau dia tidak berhajat ke selain Allah. Tidak berhajat ke selain Allah itu isinya adalah tidak tenang dengan makhluk, tidak bersandar dengan makhluk, tidak merasa bangga dengan makhluk, tidak sedih dengan kehilangan makhluk. Itu. Karena orang yang ma'rifat kepada Allah, dirinya sudah merasakan ibarat wayang di dalam pawayangan. Dirinya sebagai wayang, Allah dalangnya. Kira-kira wayang punya peran tidak ibu-ibu? Enggak. Hari ini susah, terima saja. Besok senang, pagi-pagi dapat kabar gembira, siang dapat kabar susah, sore lagi dapat kabar sumpek, malam senang lagi. Nah, jadi kita itu terus pada hakikatnya ini menonton takdir Allah. Nonton takdir Allah. Sering kejadian seperti itu. Kita mencari-cari uang, solusi. Pernah, kalau saya juga mengalami seperti itu. Dulu. Menurut kita, solusinya ini harus pergi ke Jakarta. Kalau tidak ke Jakarta, tidak ada solusinya. Nah, misalkan nih, urusan A. Kita pergi ke Jakarta. Udah naik bis. Sampai di Jakarta tidak hasil. Lalu ke Cirebon. Pergi ke Cirebon tidak hasil. Pulang ke rumah. Di rumah malah datang orang yang minta tolong, malah hasil dari rumah. Kalau tahu dari tadi
nggak usah ke Jakarta, nggak usah ke Cirebon. Betul tidak Ibu? Pernah mengalami Ibu seperti itu, pernah? Nah, kalau tahu solusinya itu, aku nggak bakalan kesono kan begitu, ya. Jadi pada hakikatnya kita itu hanya hakikat bukan syariat, bukan. Pada hakikatnya kita itu hanya dipertontonkan dengan takdir Allah yang berlaku dan sedang berproses terhadap diri kita. Jam segini ngaji, nanti jam segini nanti siang begini. Nah, sehingga orang arif billah itu sudah tidak mau dipengaruhi oleh keadaan kondisi. Biarkan saja, ada masalah, hadapi saja, biarkan saja, berlalu saja terus, ikhtiar saja. Nanti juga pada saatnya akan ketemu dengan solusinya jika Allah sudah berkehendak. Mau jungkir balik juga kalau Allah belum berkehendak tidak akan ketemu. Lalu sudah diam saja kita nggak usah ikhtiar. Bukan maksudnya ikhtiar saja, tetapi ikhtiarnya dengan ikhlas, hati bersandar kepada Allah. Karena kalau ikhtiar dengan tidak ikhlas dan hati tidak bersandar kepada Allah, nanti akan kecewa. Betul tidak Bu? Ya Pak. Akan kecewa nanti. Tetapi kalau ikhtiarnya ikhlas, aku ini hanya menjalankan syariat ikhtiar, diperintah Engkau ya Allah mencari solusi secara dohir, dan aku ini tahu hanya Engkau yang punya solusi, tapi aku jalani proses semua ini sehingga semangat. Sakit berobat ke dokter, kata dokter harus ke rumah sakit Hasan Sadikin, berangkat. Tahu kita ini yang menyehatkan itu Allah, tetapi aku ini diperintah Allah untuk ikhtiar dan diberi ilmu, diberi akal. Nah, kata yang ahli, ini harus ke rumah sakit ini, jalankan. Begitu. Nah, itu sambil hati kita itu tidak ikut-ikutan. Hati kita hanya bersandar kepada Allah. Karena hati ini udah punya yakin ya Allah, mau kemana-mana pun aku pergi berobat, kalau Engkau belum menyembuhkan aku, tidak akan sembuh. Nah, jadi hati itu tetap hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, yang membuat seorang arif billah, seorang yang sudah mengenal Allah, dia itu hidup di dunia seakan-akan dia di surga. Sehingga surga itu ada dua. Ada surga maghrib, ada surga ma'arif. Surga maghrib di akhirat nanti. Kenikmatan surga maghrib bukan bidadari, bukan makanan-makanan surga, bukan pelayan-pelayan surga, bukan bangunan-bangunan surga. Kenikmatan yang paling nikmat di surga apa? Kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah memandang Allah, berjumpa dengan Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jika kita ibadah kepada Allah ikhlas karena Allah, nanti akan di surga, masuk ke surga, akan berjumpa dengan Allah. Kenikmatan yang paling tinggi ahli surga adalah di saat berjumpa dengan Allah. Sehingga apapun kenikmatan di surga, setelah kita berjumpa dengan Allah, hilang semua, tidak terasa. Nikmatnya itu kalah semua. Nah, kan sudah ada dalam kitab Tijan, dipelajari oleh kita. Bila kaipin walan hisorin, jangan ditanyakan bagaimana cara jumpanya dan bagaimana melihatnya, karena hubungannya dengan Allah. Dan yang melihatnya pun ahli surga, tentunya bukan mata yang ini. Betul tidak Ibu? Nah,
Ya. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa kita di surga berjumpa dengan Allah. Itu adalah di surga Maghrib. Nah, di dunia ini ada surga Ma'arib namanya. Surga kemakrifatan. Jadi orang yang ma'rifat itu di dunia dia sudah berasa di surga. Karena hatinya itu selalu mengikuti bagaimana Allah. Bukan mengikuti bagaimana nafsu. Begitu. Nah, sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, dia hanya sedang merasakan dilewati oleh takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditaikkan ke atas jadi orang sukses, dia bersyukur. Jatuh ke bawah jadi orang bangkrut, dia bersabar karena dia tahu bahwa itulah yang dimaksud oleh Allah. Bukan bangkrutnya tapi sabarnya, bukan suksesnya tapi syukurnya. Bukan kita jadi orang takwa tetapi merasakan bahwa takwa itu anugerah dari Allahnya. Bukan dosa aja yang dilihat oleh Allah, tetapi apa? Tetapi gara-gara dosa itu taubat. Dengan taubat itu kita jadi dekat dengan Allah. Itulah ibu-ibu bapak-bapak, orang yang ma'rifat kepada Allah di dunia, dia seakan di surga. Sehingga ada bahasa begini, orang yang di dunia mengenal Allah, di akhirat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada makalah bahasa seperti ini. Man aropa nafsah faqad aropa robbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Mana dirinya? Coba diri kita mana, Ibu? Diri kita ini badan punya kita? Bukan. Ini milik Allah. Cuman dititipkan di kita. Otak, kecerdasan milik Allah. Tangan milik Allah. Harta milik Allah. Anak, istri milik Allah. Semuanya yang ada di diri kita, yang dohir, yang batin, milik Allah. Tidak ada milik kita. Man aropa nafsah, barang siapa yang sudah kenal dengan dirinya, kenal kita dengan diri kita bahwa kita tidak punya apa-apa, gitu maksudnya. Faqad aropa robbah, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita sudah kenal bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kita akan tahu bahwa Allah lah pemilik semuanya. Kalau kita kaya, Allah lah pemilik kekayaan itu. Kalau kita gagah, Allah lah pemilik kegagahan itu. Kalau kita apapun kondisi kita, Allah lah penggenggamnya semuanya. Wa man aroba robbah, barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, faqad jahila nafsah, maka dia akan memperhitungkan bodoh terhadap dirinya. Artinya apapun yang ia lakukan, kalau dirinya kaya, tidak diakui kekayaan aku, tetapi Allah lah yang mengayakan aku. Kalau dirinya pintar, tidak merasakan dirinya yang pintar, tetapi Allah lah yang memintarkan aku. Kalau dirinya kuat, bukan aku yang kuat, tetapi Allah lah yang menguatkan aku. Itulah arti maksud dari waman aropa robbah faqad jahila nafsah. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, dia akan menganggap bodoh terhadap dirinya. Arti dari menganggap bodoh itu adalah pakai awalan di. Bukan aku yang gagah, tapi digagahkan. Bukan aku yang kuat, tapi dikuatkan. Bukan aku yang punya, tapi aku diberikan kepercayaan untuk memegang. Hanya dipunyakan saja. Saat ini dipunyakan, besok bisa tidak punya. Nah, itulah orang-orang arif billah, ibu-ibu, bapak-bapak.
Nah, orang-orang arif billah itu awalnya mereka dari muridin, arifin. Terkadang kita juga kadang-kadang suka jadi arif-arifan, kadang-kadang arif billah. Terkadang kita juga suka ada ketetesan arif billah. Sangat mengenal Allah. Nah, itulah ibu-ibu apa. Jadi urusannya itu urusan hati. Sehingga kondisi apapun tidak mempengaruhi hati seorang arif billah. Berbeda dengan kita, berbeda dengan orang awam, bihilapi goerihi fa innau tarotan yatiru fayad'u wa tarotan yad'u min ghairi itirorin. Berbeda dengan bukan arif billah, terkadang merasa butuh dengan Allah, terkadang tidak merasa butuh dengan Allah. Kenapa? Apa yang menjadi sebab kadang-kadang merasa butuh dengan Allah dan kadang-kadang tidak merasa butuh dengan Allah? Bimasiratil asbab ligola bati dairatil hisi ala mashadihim. Nah, karena orang awam itu merasa butuh dengan Allah. Bagaimana kebutuhannya? Kalau ada susah, rasa butuh banget dengan Allah. Hilang susahnya, hilang kebutuhan dengan Allahnya. Nah, jadi yang menjadi ukuran orang-orang awam, orang-orang umum butuh dengan Allahnya itu adalah bimasiratil asbab, karena adanya sebab-sebab yang menjadikan butuh. Kalau orang arif billah tidak ada sebab yang menjadikan dia butuh dengan Allah. Yang menjadikan orang arif butuh dengan Allah itu bukan sebab, tetapi dua tadi. Apa ibu-ibu? Ingat gak? Yang menjadikan merasa butuh dengan Allah itu bukan karena sebab orang arif billah, tetapi karena dua perkara tadi. Apa? Dawamu itirorihi, sangat berhajat kepada Allah, tidak berubah hidupnya. Tidak karena kondisi apapun butuhnya kepada Allah. Yang kedua, tidak ada merasa tenang, tentram dan bersandar kepada makhluk, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sekarang masih belajar, mudah-mudahan nanti kita naik menjadi orang arif billah. Mudah-mudahan sebelum mati kita mengalami jadi orang arif billah. Selama kita masih jadi orang awam, selama kita belum sampai ke orang arif billah, hidup ini tidak akan pernah merasa tenang. Karena selain orang arif billah, ketenangan dan kesusahan itu bagaimana kondisi, kan begitu? Betul nggak? Betul nggak ibu? Ibu-ibu coba lihat, kalau kita berenang di laut, kalau berenang masih di pinggir, ombaknya besar, itu kan? Nah, begitu berenang agak-agak ke tengah, dikit ombaknya semakin besar, semakin wah ombang-ambing begitu. Tetapi ada di laut itu keadaan yang tenang, artinya tidak ada riuk sana riuk sini, tenang gitu, seperti anak-anak lagi naik main layang-layang. Kalau dia masih di bawah, Pak Haji Aziz, itu anginnya itu besar sekali, Pak Haji, ya, tuh nggak? Sehingga berapa kerupuk naikin layang-layang tuh. Tetapi kalau udah agak tinggi, agak tenang. Udah tinggi banget, udah diem, diikat si talinya juga. Betul nggak bapak-bapak yang main layang-layang, Pak Sugiono? Ya, Pak Kasmuli. Nah, kalau udah tinggi banget, itu diikat aja, nggak dipegang, dibiarkan saja lepas tangan, liatin aja si layang-layang itu. Nah begitu pun ibu, seorang arif billah ini sudah tinggi banget ya, sudah benar-benar dia mengenal Allah, sudah tinggi banget, sudah tenang deh hidupnya. Karena yang membuat tenang dirinya bukan kondisi, tetapi memang dia sudah dekat dengan Allah.
sudah mengenal Allah, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang terjadi, dia selalu yang pertama dihadirkan adalah inilah kebaikan Allah. Inilah Allah bermaksud baik kepadaku. Ini mau tidak begini tidak hasil, Allah bermaksud baik, tetapi aku belum mengerti apa maksudnya. Selalu dikedepankan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.